Masih di Damai Indonesiaku, terima kasih pemirsa dengan tema yang istimewa dan bertepatan dengan Hari Ibu. Begitu istimewanya ibu di dalam kedudukan ataupun di kehidupan kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Tentunya kita tidak ingin menyakiti hati ibu kita. Lantas perbuatan apa saja yang bisa menyakiti ibu kita? Insya Allah akan dijelaskan sepenuhnya oleh guru kita Ustadz Fahmi Salim. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil adli wal ihsani ilal walidain. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama kita hormati para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru-guru kita, Al-Ustadz Kiai Haji Taufikur Rahman, Hafizahullah, Ustazah Qatrun Nada, Syatiri Ahmad, yang juga saya hormati seluruh jamaah dan pemirsa yang ada bisa menyaksikan Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan dosa durhaka kepada orang tua ada setelah dosa syirik kepada Allah? Ada yang tahu? Halo, Assalamualaikum. Jangan mangap aja ya. Temanya jangan sakiti ibu. Ini dosa menyakiti ibu itu, menyakiti orang tua itu dosanya paling gede setelah dosa syirik kepada Allah. Kenapa? Karena yang pertama Allah itu adalah satu-satunya pencipta kita. Dan Allah jadikan kedua orang tua kita sebagai perantara buat kehidupan kita. Artinya wujudnya orang tua itu adalah salah satu pancaran dari rububiyahnya Allah Subhanahu. Rezeki yang sampai kepada anak laki, anak perempuan, sampai kepada menantu, laki dan perempuan, semuanya melalui siapa? Jalur daripada orang tua kita semua. Alhamdulillah. Kita punya harta, dapat warisan dari siapa? Orang tua. Suami ibu dapat harta dari orang tua. Orang tuanya suami berikan warisan kepada suami ibu, itu semua bakal dibagiin kepada istrinya. Betul? Betul apa betul? Kalau ibu dapat warisan dari orang tuanya, apakah ibu punya kewajiban untuk memberikan harta itu kepada suami? Kagak. Jadi enakan ibu, dua dapat dari suami, dapat warisan, dari orang tuanya dapat juga Harta suami adalah harta ibu, betul? Harta ibu? Harta suami bukan? Bukan. Utang suami? Bukan utang ibu, bukan? Masya Allah, enak di dia Pak. Emang ibu itu udah top, udah paling hebat udah. Kalau tadi Kiai Taufikur Rahman mengatakan, mengutip sabda Rasul SAW, siapa yang paling berhak untuk aku berbakti kepada kedua orang tuaku? Ibu yang pertama. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Siapa lagi? Baru yang terakhir bapak. Emang bapak mah dapatnya kebahagiaan belakangan. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang kedua, karena Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita setelah Allah perintahkan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah dari Allah. Makanya dalam Islam ini jangan main-main.
Kita mengaku sebagai muslim, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita harus jaga betul-betul perasaan kedua orang tua kita. Terutama jaga perasaan ibu kita. Yang pertama, jangan sampai kita menyakiti ibu kita dengan cara bagaimana? Tidak menemani ibu kita ketika dia sangat membutuhkan ditemani oleh anak-anaknya. Bu, kira-kira kalau punya orang tua lebih duluin mana? Temenin anaknya atau temenin orang tuanya dulu? Bingung ya. Bapak-bapak kalau punya orang tua masih hidup, temenin orang tuanya dulu apa temenin bininya dulu? Woi, yang benar woi, jujur. Nabi SAW didatangi oleh seorang pemuda, aqbala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ubayi'uka 'alal hijrati wal jihad ya Rasulullah abtaghil ajra minallah. Dalam hadis riwayat Sahih Muslim nomor 2549, seorang anak muda datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, aku berbaiat kepadamu hari ini untuk hijrah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin mendapatkan pahala dari Allah. Lalu Nabi bertanya, awalaysa ladaika walidun? Apakah engkau masih punya orang tua? Naam, bal kilahuma. Iya, bukan cuma satu orang tua masih ada, dua-duanya masih ada bapak ibu saya. Alhamdulillah. Atabtaghil ajra minallah? Apakah engkau betul-betul ingin mendapatkan pahala dari Allah? Benar ya Rasulullah. Kata Nabi SAW. Apakah Nabi terima keinginannya untuk baiat, untuk hijrah dan jihad di jalan Allah? Tidak. Irji ilaihima fa ahsin suhbatahuma. Kembali kamu kepada kedua orang tuamu dan berbaktilah, temani orang tuamu, nafkahi orang tuamu sampai mereka ridha. Ini ajaran Islam. Yang kedua, jangan sampai kita membentak, mencela orang tua kita, apalagi ibu kita. Jangan sampai kita malu jadi anak, punya ibu nggak bisa baca tulis. Jangan sampai punya anak, kita jadi anak lalu kemudian tidak mengakui kedua orang tua kita karena malu kita di hadapan mertua kita. Jangan sampai kita bentak orang tua kita, apalagi ibu kita, di depan anak-anak kita. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim Sahih Bukhari, ya, nomor berapa itu? 5793. Dan Imam Muslim nomor 90. Inna min akbaril kabair ayyal'anar rajulu walidayhi. Salah satu di antara dosa yang paling besar adalah ketika seorang anak melaknat, membentak dan mencaci maki kedua orang tuanya. Kata para sahabat, apa mungkin ya Rasulullah ada seorang anak tega mau mencela dan membentak kedua orang tuanya? Bisa. Mungkin tidak langsung, tapi dengan cara bagaimana? An yal ayyasubbar rajulu abar rajuli fayasubba abahu wa an yasubbar rajulu ummar rajul fayasubba ummahu. Hati-hati kalau kita berkawan dengan orang lain, bersahabat dengan orang lain, lalu kemudian kita nggak suka, kemudian putus hubungan silaturahim kita dengan teman kita, lalu kemudian sampai kita mencaci orang tua saudara kita, teman kita, yang lalu kemudian itu menyebabkan orang itu mencela orang tua kita, atau kita mencela ibu dari teman kita sehingga dia menyebabkan orang itu mencela ibu kita. Itu sama dosanya menjadi dosa yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebagai anak jangan sampai menyakiti ibu. Apa yang dia ingin, ayo kita berikan. Jangan kita pelit sama orang tua. Jangan kita lebih mendahulukan keluarga daripada orang tua kita. Kita harus ingat bagaimana perjuangan dan pengorbanan ibu kita ini melahirkan, membesarkan, mendidik kita,
menjadikan kita orang yang bermanfaat. Karena kebaikan dan jasa besar mereka ini tidak bisa kita tandingi dan tidak bisa kita apa? Kita hargai dengan materi. Betul tadi yang disampaikan. Apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Orang tua itu nggak pengen uang kita. Yang mereka inginkan adalah, mereka lihat adalah ketika anaknya itu bersikap baik, memberi kepada orang tuanya, dan itu sudah cukup buat mereka. Membahagiakan hati kedua orang tua kita, insya Allah. Maka mari jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga Allah ridho kepada kita. Karena Nabi SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah hanya ada pada keridhaan orang tua. Kalau kita ingin berkah harta kita, keluarga kita, anak cucu kita, saleh dan salehah, bakti sama kita, maka kita harus ridho dan bakti kepada kedua orang tua kita. Sebaliknya, wa sukhtullah fi sukhtil walidain, murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fahmi Salim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan orang-orang yang selalu mendapatkan keridhaan ibu kita, sehingga keridhaan Allah mengalir selalu dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita menyenangkan hati ibu kita. Seperti apa? Dengan perbuatan apa kita menyenangkan hati ibu kita? Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh guru kita Ustazah Bunda Kotrunada. Tapi sebelumnya Ustadz Abi Pantun sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Ke Pondok Kopi lihat Masjid Al Barokah. Oh, cakepnya kurang semangat. Ke Pondok Kopi lihat Masjid Al Barokah. Saatnya Luwak White Coffee bagi-bagi barokah. Mau duitnya? Mau sejuta nggak? Oke, sepat, gabus, lele, lohan, cepat, bagus, nggak bertele-tele, udah nggak tahan. Ya, siapa yang bisa jawab pertanyaan ini, hadiahnya Rp1.000.000 dari Luwak White Coffee. Tapi ingat, ada durian montong, ada rujak, ntar ada potong pajak. Iyalah. Oke, pertanyaan sederhana saja. Tolong sebutkan siapa ibunda Rasulullah dan ibu susu Rasulullah. Ini duluan. Silakan nih, sini. Alhamdulillah. Belah sini. Jadi dua ya. Pertanyaannya, siapa yang namanya? Hidup, udah hidup. Nama ibu kandungnya. Nama ibu siapa? Nama Mbak. Oh, nama aku ya. Dian. Nama ibu kandungnya Aminah. Nama ibu susunya Halimatus Sadiah. Siapa namanya? Halimatus Sadiah. Halimatus Sadiah ibu susunya. Ibu susu ibu kandungnya Ibu Aminah. Nah, betul? Naga Bonar minum teh anget. Jawabannya benar banget. Nah, dapat hadiah dari Luwak White Coffee. Nah, Rp1.000.000. Nah, Bu, jangan julid ya. Jangan iri ya, jangan ya dek ya, jangan. Ya Allah, ikan mas hoki berwarna-warni, emang rezeki nggak kemana-mana. Jangan lupa potong pajaknya dan jangan kemana-mana. Di atas atap ngemil duku, tetap di acara Damai Indonesia.